Duh, udah jam berapa ini? Kok hari ini belum ada pasien ya? Kok sepi? Cepetan, Kenapa? cepetan ikut aku. Dokter, tolong jelasin. Oh iya. Istri saya selingkuh sama bule. Lihat nih, anak saya kayak gini dokter. Lihat nih. Sebentar. Please, duduk dulu, bisa ditenangkan dulu. Duduk dulu, silakan. Bapak, Ibu bisa duduk. Gak bisa dokter. Sebentar. Saya tutup dulu pintunya. Kamu pasti selingkuh. Enggak gitu. Udahlah, kamu gak percaya sama kamu. Coba sekarang kamu jelasin yang kembali kemarin sama temanmu. Kamu kemana aja, sama siapa aja, ketemu sama siapa aja di sana. Kamu harus dengerin aku ke Bali tuh cuma ketemu sama teman-teman aku nggak ada yang namanya selingkuh sama kamu, itu nggak ada. Alah kamu, udahlah banyak bohong kamu itu. Aku teriak dokter, masa anak saya seperti ini? Tolong jelaskan. Nggak gitu dokter, aku tuh Gimana? nggak selingkuh dokter. Jadi anakku itu Ya. anakku tuh lahir baru beberapa hari yang lalu, terus anakku tuh kayak putih semua gitu loh dokter, nggak sesuai kulitnya kayak aku, nggak kayak suamiku, tapi aku nggak selingkuh dokter, aku tuh nggak selingkuh. Iya. Baik, akan saya tanya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan ya. Saya Bidan Risan sebagai konselor genetik. Di sini tugas saya membantu Anda memahami hal-hal yang berhubungan dengan gen atau keturunan. Jadi ada penyakit yang mungkin turun-menurun di keluarga, atau Bapak Ibu ingin mengetahui soal tes genetik, saya bisa menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan membantu Anda mengambil keputusan yang terbaik. Jadi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, tadi dari Ibu sudah menjelaskan, dari Bapak merasa ibunya selingkuh ya? Iya dokter, iya kulit saya sawo matang, istri saya sawo matang. Masa anak saya jadi putih kayak gitu? Saya sudah yakin sekali istri saya pasti selingkuh sama bule. Karena kemarin kita ada liburan ke Bali dan memang istri saya keluar sendiri, nggak tahu saya. Jadi sempat ke Bali. Kenapa? Baik, sebentar ya. Aku beneran nggak selingkuh dokter. Baik, mari kita tenang dulu. Saya paham situasi ini sulit bagi Anda berdua, dan izinkan saya menjelaskan terkait itu ya, kondisi bayi ibu yang tadi saya lihat berwarna putih itu tadi. Nah, itu Ibu dan Bapak pernah dengar mengenai albino? Albino, apa itu? Albino. Ya, baik, akan saya jelaskan sekilas terkait albino atau albinisme. Jadi itu sama ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama kita harus memastikan dulu kondisi bayinya memang albinisme, dan nantinya harus ada pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa memastikan bahwa dia itu albino. Tapi ya tenang saja, jika benar albino itu disebabkan oleh kelainan genetik. Jadi bukan karena ada faktor seperti dari ras lain. Jadi bukan karena ada hubungan dengan orang yang dari luar negeri kemudian jadi putih, itu enggak. Jadi bisa saja orang Indonesia yang kulitnya sama-sama sawo matang, kemudian ada kelainan itu tadi, atau mungkin bisa disebut penyakit juga. Nah itu akhirnya anaknya jadi kulitnya putih seperti itu. Jadi anakku ini punya penyakit yang namanya albino itu dokter. Iya Ibu, benar. Jadi bukan karena Ibu berselingkuh dengan bule. Kan? Kamu tuh nggak percaya sama aku. Minta maaf ya, ternyata Tapi saya salah. emang bener seperti itu dokter. Ya itu perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi, tapi akan saya jelaskan ini untuk terkait genetiknya, bahwa memang banyak sekali orang yang membawa gen ini tanpa mengetahuinya. Jadi kadang ada gen ini yang terbawa tanpa kita tahu gejala fisiknya. Jadi misal ibu bapak membawa gennya itu. Baik, sebelum saya membantu membuatkan pedigrinya atau pohon keluarganya, boleh dibantu mungkin diceritakan bagaimana kondisi kakak adiknya, orang tuanya, keluarganya, mungkin sebanyak mungkin diceritakan, dan ini akan saya catat ya. Kalau saya sih kayaknya nggak ada sih dok. Saya nggak pernah tahu keluarga saya punya albino atau apa. Makanya saya asing sekali dengan albino itu. Tidak ada sama sekali ya, mungkin dari kakek nenek, sepupu, om, tante. Iya saya nggak ada sih dok. Kalau dari ibu? Kalau dari saya, saudara kandung saya tuh nggak ada. Oke, dari kakak adik nggak ada ya? Nggak ada. Terus kalau mungkin dari sepupu ada? Dari sepupu itu juga nggak ada dokter. Baik, kalau mungkin dari orang tua? Orang tua itu karena kita udah lama nggak ketemu ya, jadi dari kecil saya nggak ketemu sama orang tua saya. Tapi kalau dari dilihat dari fotonya itu mereka aman aja, nggak ada yang albino. Baik, kemudian kalau dari om, tante? Tante pun juga aman aja dokter, nggak ada yang albino.
ada yang putih gitu. Oke, kalau dari kakek neneknya? Kakek nenek enggak juga, iya masih ini udah enggak ada, tapi kalau dari fotonya enggak kok. Oh ya, mungkin pernah bertemu dengan saudaranya kakek dan nenek juga. Ada dokter, Oke. tapi aku nggak tahu ya ini albino atau enggak, cuman Oke. ini adalah adiknya nenek aku. Oke, adik. Tapi ini jauh banget, kayak nggak mungkin kan adik kandung neneknya ya? Iya, kalau di foto tuh ya, itu mereka tuh lagi foto keluarga besar, cuman adiknya nenek aku ini Berkulit putih. betul gitu kayak ya? berbeda dengan keluarga-keluarganya yang lain gitu. Tapi kan ini jauh banget ya dokter. Maksudnya nenek adiknya nenek saya terus ke anak saya itu kayak nggak mungkin banget nggak sih dokter? Iya dokter benar. Baik, di sini saya sudah mendapatkan data dari penjelasan Bapak dan Ibu. Selanjutnya akan saya jelaskan di PDB. Baik Bapak, Ibu akan saya jelaskan kondisi anak Bapak dan Ibu ya terkait albinisme. Nah, ini akan saya jelaskan perlahan-lahan, jadi harap diperhatikan dan nanti jika Bapak Ibu ada yang bingung boleh bertanya ya. Jadi di albinisme ini itu adalah kondisi di mana seorang anak, seorang manusia tidak bisa menghasilkan pigmen melanin yang cukup seperti manusia pada umumnya, manusia yang normal, sehingga kulitnya menjadi putih, jauh lebih putih, karena yang memberi warna pada kulit itu adalah si pigmen melanin itu tadi. Jadi ketika manusia ya dihasilkan ketika pembuahan kan ada sel telur dan juga ada sperma ya. Nah di sini itu membawa sifat-sifat Bapak Ibu. Jadi kita anggap saja di albinisme ini ada namanya huruf A besar dan A kecil. Nah di sini karena dia ada istilahnya autosomal resesif, tapi mungkin tidak saya jelaskan lebih jauh terkait itu ya. Intinya ketika nanti akan saya tuliskan A kecil ini berarti dia terkena albino, dia sakit. Kemudian jika ini A besar A kecil itu tandanya membawa penyakitnya. Membawa penyakitnya tapi tidak terlihat. Jadi kita semua di sini jika tidak dilakukan tes genetik bisa saja berpotensi membawa penyakit-penyakit tertentu. Jadi kalau tidak dites genetik nanti kita tidak tahu. Nah ini jika A besar berarti tidak membawa gen penyakitnya. Nah di sini di dalam sel telur ada satu, di dalam sperma ada satu dan nantinya akan bersatu. Jadi di sini saja di sini A besar, saja di sini A kecil dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kemungkinannya Bapak Ibu. Jadi akan saya gambarkan sesuai yang tadi Bapak dan Ibu jelaskan ya terkait kondisi keluarganya. Nah ini untuk yang kotak ya, yang persegi itu menandakan laki-laki. Kemudian untuk yang ini saya tuliskan di sini ya, yang persegi ini adalah laki-laki. Kemudian untuk yang lingkaran ini adalah perempuan. Nah di sini kan sudah dijelaskan tadi ya, disebutkan bahwa adiknya neneknya. Nah adiknya neneknya itu, ini ya untuk yang diberi warna ini kita anggap yang albino ya Bapak Ibu. Nah ini di sini dan tadi juga sudah dijelaskan terkait anak-anaknya. Nah ini adalah yang di sini ada neneknya. Nah di sini adalah neneknya ibu ya. Kemudian ini adalah adiknya neneknya yang albino. Kemudian nenek dan kakek ini memiliki anak yaitu orang tuanya ibu ya. Dan di sini adalah ibu, Bu Nana ya. Bu Nana kemudian di sini bertemu dengan Bapak Nono. Ya, di sini Bapak Nono tidak ada riwayat sama sekali terkait albinisme ini. Kemudian di sini anaknya ternyata terkena albino. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ini membawa genetiknya itu 2. Nah, itu kalau misal Bapak Ibu mau tahu, mau cari lagi nanti ada namanya gen TYR namanya. Kalau mau cari nanti ya. Atau mungkin cari aja gen albino gitu. Nah, di sini kalau yang sakit itu kan A kecil. Nah, ini harus mendapatkan huruf ini dari atas-atasnya.
Nah, ini adalah A kecil. Bisa membawa dua A kecil ini, berarti di atasnya harus ada A kecil juga. Berarti di sini secara kemungkinan Pak Nono dan Bu Nana ini memiliki gen A kecil. Tapi karena manusia itu ada dua ya gennya ini, dan tidak muncul sakit di bapak dan ibu, jadi ini ada A besarnya. Nah, untuk yang lain bagaimana? Jika tidak dites genetik, kita tidak bisa memastikan dia itu bagaimana genetiknya. Jadi ini ada kemungkinan A besar A kecil, ada kemungkinan A besar, mungkin bisa saja membawa gen, bisa saja tidak membawa. Nah, ini nanti akan ada mungkin A kecilnya itu dari atas sini, dari sini itu bisa. Nah, dibuktikan dengan di sini ada A kecil. Tuh, jadi yang bisa kita pastikan dari riwayat ini itu hanya buyutnya ya, dan juga bapak dan ibu. Dan ini masih ada kemungkinannya, masih bisa bahwa ini memang keturunan. Jadi tidak ini ya, saya membenarkan berarti Ibu Nana tidak berselingkuh dari kejadian ini. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Maaf ya. Tuh kan Mas, kamu selama ini tuh nuduh aku tuh nggak salah. Ya aku minta maaf ya, aku sudah nuduh kamu yang enggak. Kamu emang jahat sama aku, Mas. Aku minta maaf ya sayang ya. Baik Ibu, karena ini kita sudah ada curiga bahwa albino, mungkin bisa dilakukan tes genetik, atau ini saya rekomendasikan juga surat rujukan untuk nanti Ibu ke dokter spesialis anak ya. Dokter spesialis anak karena nanti akan banyak sekali terkait tumbuh kembang yang harus dimaksimalkan dengan kondisi anak Ibu yang seperti ini. Jadi agar tetap bisa berkembang optimal seperti orang-orang yang normal pada umumnya. Jadi seperti itu ya dokter. Iya Ibu. Terima kasih sudah menenangkan kami ya dokter dan menyudahi kesalahpahaman ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih ya dok ya sudah memberikan penjelasan kepada kami sehingga kami bisa tahu bahwa ternyata anak kami itu memang punya kelainan bukan karena selingkuh. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi hari ini. Kalau masih ada pertanyaan dan butuh bantuan di kemudian hari, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan semoga sehat selalu, hati-hati di jalan, semoga bahagia terus ya.